Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Dewi Melinda dengan NIM 2020-12-034. Di sini saya akan memaparkan tugas individu saya dengan ukuran frekuensi epidemiologi klinik. Ukuran frekuensi 1. Proporsi, seperti halnya dengan perbandingan yang pembinanya merupakan bagian dari penyebut. 2. Suatu pernyataan frekuensi mutlak kejadian suatu peristiwa terhadap peristiwa lainnya. Rumus rasio sama dengan X per Y. Berarti, suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko kejadian tersebut. Contoh proporsi. Proporsi mahasiswa wanita sama dengan jumlah mahasiswa wanita. Jumlah mahasiswa wanita plus pria. Contoh rasio. Sek rasio jumlah pria, jumlah wanita, pria wanita sama dengan X. Dependensi rasio. Jumlah usia 0 sampai 14 tahun plus 65 tahun. Jumlah usia 15 sampai 64 tahun. Berarti jumlah penyakit X, jumlah kasus penyakit X. Klasifikasi kasus. Kasus suspek. Kriteria. Tanda dan gejala diri cocok dengan penyakit, terdapat bukti epidemiologi, tetapi tidak terdapat bukti laboratorium yang menunjukkan tengah atau telah terjadi infeksi. Bukti laboratorium negatif tidak ada atau belum ada. Kasus mungkin. Tanda dan gejala klinis cocok dengan penyakit. Terdapat bukti epidemiologis, terdapat bukti laboratorium yang mengarah tapi belum pasti yang menunjukkan tengah atau telah terjadi infeksi. Kasus pasti. Terdapat bukti pasti laboratorium, serologis, biokimia, bakteriologis, virologis, parasitologis bahwa tengah atau telah terjadi infeksi. Dengan atau tanpa kehadiran tanda gejala klinis atau bukti epidemiologis. Hitung KON. Ukuran frekuensi penyakit paling sederhana. Frekuensi banyaknya individu yang terkena penyakit. Berguna untuk merencanakan alokasi sumber daya kesehatan. Sebagai contoh, jumlah kasus DHF. Ukuran dasar pada level populasi. Pembilang kematian kasus peristiwa penyebut populasi berisiko waktu berisiko. Prevalensi. Proporsi individu dalam populasi yang mengalami penyakit atau kondisi lainnya pada suatu periode waktu tertentu. Jumlah kasus A sekarang, populasi total A plus B sekarang, tanpa dimensi sampai bisa dinyatakan dalam persen. Jangan dianggap sebagai rate, tergantung insidensi dan durasi. Prevalensi sama dengan insidensi X durasi. Kasus insidensi. Prevalensi extinct case. Prevalensi meningkat dengan bertambahnya kasus baru. Populasi beresiko. Prevalensi menurun dengan meninggalnya atau sembuhnya kasus. Perbandingan semua penyebab kematian. Populasi berisiko 281,426,906. Jumlah meninggal 6,855 per hari. Insidensi populasi total 0,002%. 286 per jam 0,001%. 857 per 3 jam 0,003%. 11 September 2001. Jika 0,53 per 3 jam 0,01% terdapat 3,6 kali lebih banyak kematian selama 3 jam pada 11 atau 9 atau 0,1 daripada perkiraan. Prevalensi. Poin prevalensi. Proporsi semua kasus pada suatu titik waktu. Periode prevalensi. Proporsi semua kasus selama suatu periode waktu. Contoh. Frekuensi penyakit pada otopsi. Semua kasus di antara semua yang diotopsi. Death rate. Angka kecacatan kelahiran. Jumlah kelahiran baru dengan kecacatan di antara semua kelahiran hidup. Prevalensi. Manfaat. 1. Mendeskripsikan beban penyakit pada populasi. 2. Mendeskripsikan status penyakit pada populasi. 3. Menaksir frekuensi paparan. 4. Menaksir kebutuhan pelayanan kesehatan untuk individu-individu yang terkena penyakit.
Prevalensi, keterbatasan. Semua kasus dengan suatu penyakit pada suatu titik waktu merupakan hasil dari satu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup, survival. Identifikasi siapa yang berpenyakit, definisi kasus, cara menemukan kasus, case ascertainment, penyebut populasi berisiko. Prevalensi 1. Prevalensi virus hepatitis B 4,4% dari populasi menunjukkan adanya bukti sedang atau pernah terinfeksi virus hepatitis B. 2. Prevalensi virus hepatitis C 1,0% dari populasi menunjukkan adanya bukti sedang atau pernah terinfeksi virus hepatitis C. Insidensi, angka terjadinya penyakit selama suatu periode waktu. 3 elemen kunci. 1. Hanya kasus baru dimasukkan di dalam pembilang. 2. Populasi total berisiko pada penyebut. 3. Elemen waktu periode waktu terjadinya kasus baru. Insidensi jenis 1. Kumulatif insidens, menaksir probabilitas resiko bahwa seorang akan mengalami penyakit selama suatu periode waktu, kasus baru selama satu periode waktu, populasi total berisiko selama suatu periode waktu. Ukuran frekuensi kasus baru penyakit atau kondisi pada populasi berisiko selama suatu periode waktu. Jumlah kasus baru penyakit selama suatu periode waktu. Total populasi berisiko selama periode waktu itu means 100. Asumsi seluruh populasi pada awal studi telah diikuti sepanjang interval waktu untuk terjadinya penyakit atau kondisi yang dinikmati. Faktor yang mempengaruhi prevalensi meningkatkan 1. Imigrasi kasus sakit. 2. Imigrasi orang sehat. 3. Durasi makin panjang karena pengobatan atau penyembuhan. 4. Meningkatkan insidensi. Menurunkan 1. Imigrasi orang sehat. 2. Imigrasi kasus sakit. 3. Perbaikan angka penyembuhan, penurunan durasi. 4. Peningkatkan angka kematian, penurunan insidensi. Faktor yang mempengaruhi insidensi meningkatkan 1. Meningkatkan resiko jumlah orang terpapar bertambah. 2. Kegagalan program pencegahan penyakit menurunkan. Perubahan dalam riwayat alamiah penyakit, misalnya perubahan patogenesitas. 3. Keberhasilan program pencegahan penyakit, jumlah orang terpapar berkurang. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.